Oh, udah direkam belum? Oke, udah. Cek cek. Hari ini gue bakal mulai episode pertama dari beberapa episode yang akan gue bahas perihal Game Crash 1983. Gue mulai dari dunia arcade atau dingdong karena berbeda dengan era sekarang di mana platform konsol dan PC adalah platform yang menjadi pusat perhatian para gamer terhadap game-game terbaru yang akan rilis. Di era awal, arcade adalah satu-satunya platform yang komersial dan menjadi platform utama dalam dunia game. Gue berharap video ini bisa memberikan kalian pengetahuan dan juga bisa berbagi info apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam info yang gue berikan. Kalau gitu, kita mulai boys. Arcade game sendiri itu berarti adalah sebuah devices yang biasa kalian temukan di tempat-tempat umum dan dioperasikan atau biasa digunakan dengan menggunakan koin. Inspirasi arcade game diperkirakan sudah ada dari tahun 1777 di Prancis di era King Louis ke-16. Munculnya arcade ini dikarenakan diperlukan sebuah indoor game pada saat partinya kerajaan sana deh. Tahu sendiri kan, King Louis ya kan. Biar nggak diisi sama wanita-wanita dan juga pesulap doang. Sebuah meja biliar yang diangkat sedikit dan diberi pin-pin tertentu di meja sebagai penanda nanti orang bisa nge-shoot dan menargetkan pin tersebut. Permainan ini tuh ternyata digemari di era itu dan berkembang yang nantinya kita kenal sebagai bagatelle, yang dipatenkan pada tahun 1871 oleh orang US, yaitu adalah Montague Redgrave. Dengan sebuah improvement yang menggunakan spring, bagatelle inilah yang nanti menginspirasi lahirnya pinball, biliar Japonis dan juga bar biliar. Sebelum gue lanjut, perkembangan arcade di sini bisa menjadi 4. 1. Arcade games yang hanya memerlukan alat atau devices saja seperti bagatelle. Lalu yang kedua, electro machine arcade di mana memerlukan alat dan mesin untuk mengoperasikan seperti pinball. Yang ketiga, electronic arcade yang paling kalian kenal gamenya adalah Pong yang menggunakan TTL, transistor logic. Jujur karena bukan bidang gua untuk menjelaskan ini, gua cukup lumayan kebingungan. Tapi kalau kalian yang cukup tahu boleh bantu di kolom komentar. Lalu yang keempat adalah komputer arcade, di mana ada hardware dan juga software yang dibangun terpisah, seperti era arcade modern saat ini. Prototipe sebuah electronic arcade pertama kali terlihat di tahun 1962 di MIT dengan judul Space War. Walau sudah terbuat sebuah electronic arcade, tapi perusahaan atau pabrik-pabrik yang menghasilkan game-game electro machine arcade masih enggan untuk masuk ke electronic arcade. Itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama itu adalah masih awal teknologinya. Lalu yang kedua, target market yang belum jelas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah konsep game yang rasanya belum bisa sukses di pasaran. Hingga akhirnya sebuah perusahaan yaitu adalah Nothing Associates mencoba peruntungan dengan membuat sebuah electronic arcade. Nolan Bushnell adalah orang yang bisa dibilang bertanggung jawab terhadap awal mula perubahan landscape electronic arcade. Nolan Bushnell bertanggung jawab di Nothing Associates sebagai Chief Engineering dan membuat sebuah komersial electronic arcade yaitu Computer Space yang debut di Mall of America Show. Bahkan beberapa rumor mengatakan bahwa Computer Space ini adalah teknologi yang 3 tahun lebih advance dibanding pesaing-pesaingnya di era itu. Fakta, sebelum lahirnya Computer Space, Nothing Associates sudah lebih dulu membuat perangkat-perangkat awal electronic arcade. Salah satunya adalah Computer Quiz yang sepertinya adalah perangkat lengkap sebuah electronic arcade yang diperuntukkan pada saat itu untuk education. Kembali lagi ke Computer Space, walau penjualan diperkirakan mencapai 1.500 unit, tapi ternyata ini jauh dari target penjualan dari Nothing Associates. Dan si Nolan Bushnell tidak lagi menjadi Chief Engineering di Nothing Associates. Dan pada tahun 1972 Nolan Bushnell bersama Ted Dabney mendirikan Atari yang akhirnya melahirkan Pong. Pong sendiri awalnya dibuat untuk sebuah exercise training. Pong sendiri membawa konsep sebuah permainan meja pingpong ke dalam arcade. Dan orang yang bertanggung jawab untuk membuat Pong ini adalah Alan Alcorn. Setelah melihat hasilnya, Atari itu akhirnya memutuskan untuk membuat Pong ini tuh menjadi komersial. Dan akhirnya Pong berhasil terjual dengan sangat sukses. Dengan permainan yang atraktif dan adiktif, Pong sukses menjadi pilihan yang lebih baik dari pesaingnya saat itu seperti pinball dan electro machine arcade lainnya. Banyaknya yang berminat bermain Pong dan menghasilkan uang yang besar serta servis lebih murah terhadap mesinnya, ini jelas mengubah landscape bisnis model di arcade game pada saat itu yang didominasi oleh beberapa pemain besar electro machine arcade seperti Gottlieb,
William, Midway, dan juga Chicago Coin. Sejauh ini Arcade Pong sudah terjual hingga 35.000 unit secara total. Dalam kurun waktu 3 tahun, 27 company dari yang besar sampai yang kecil itu berlomba-lomba untuk masuk ke pasar elektronik arcade ini. Di mana kesuksesan untuk merubah landscape arcade game ke era baru tidak bertahan lama. Karena akhirnya di tahun 1975 terjadi arcade shock di Amerika. Arcade Shock 1975 adalah sebuah event di mana terjadinya stagnan dalam inovasi arcade dan juga penurunan penjualan arcade, di mana akhirnya berakhir dengan tutupnya banyak perusahaan yang selama ini bergerak di bidang arcade. Ada beberapa hal yang ngelit ke era Arcade Shock 1975 di US. Yang pertama, begitu banyak company yang ngebuat arcade dalam waktu yang singkat, dari perusahaan yang besar maupun yang kecil. Lalu yang kedua, dalam waktu 3 tahun tidak adanya inovasi dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk melahirkan game dengan tipe berbeda. Sebenarnya sempat dilakukan oleh beberapa company, tapi tidak terlalu berhasil untuk menembus pasar arcade US pada saat itu. Dan di sini yang namanya copyright game itu belum ada atau belum terpikirkan. Jadi setiap company yang merilis arcade game itu mengcopy total atau mengcopy dan merubah sedikit-sedikit game dari Pong. Diperkirakan elektronik arcade yang saat itu ada di atas 80% memiliki kemiripan dalam permainannya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah dalam kurun waktu 2 tahun dari tahun 1974 dan 75 terjadi penurunan penjualan unit hingga 50%. Ya, rasanya karena tidak ada inovasi baru, yang akhirnya pada tahun 1977 membuat banyak perusahaan kecil harus angkat kaki dari bisnis arcade game. Setelah Arcade Shock di 1975, kita para gamer retro mungkin mengetahui bahwa ada era keemasan dari arcade game, di mana era keemasan ini diisi oleh beberapa company yang mungkin sekarang kalian kenal. Taito, Konami, Namco, SNK, Banpresto, dan beberapa company lainnya. Tapi untuk ngebahas era kemasan arcade game, kita harus pindah negara dulu. Kita akan ke Jepang. Sama seperti di US, perkembangan arcade di awal banyak didominasi oleh elektro mesin arcade. Kalian tahu kuda-kudaan yang di depan Indomaret? Bisa dikatakan itu berawal di Jepang di era sebelum Perang Dunia Kedua pecah oleh seseorang yang bernama Yoshikazu Endo. Di mana Endo membuat perusahaan Nihon Gorakuki. Perusahaan ini banyak berbisnis dengan department store di Jepang. Jepang dulunya terkenal dengan rooftop amusement park. Di mall-mall Jepang di bagian rooftop itu terisi oleh game-game elektronik mesin arcade. Salah satunya yang cukup dikenal pada era itu adalah Sportland, bagian rooftop dari Asakusa Department Store. Tapi ada sedikit kemunduran di Jepang pada era awal arcade, yaitu ketika selesainya Perang Dunia Kedua, di mana pabrikan Jepang menghentikan produksi atau dipaksa berhenti untuk elektronik mesin arcade mereka karena efek dari Perang Dunia. Dan otomatis arcade Jepang seperti terhenti. Pergerakan arcade di Jepang akhirnya mulai didominasi oleh arcade-arcade dari US. Ini terjadi karena setelah Perang Dunia Kedua, US Forces atau pasukan US memiliki pos-pos militer di Jepang. Dan salah satunya adalah Post Exchange, yaitu sebuah store di military base US, dan disitulah beberapa mesin arcade US seperti pinball, slot machine, dan jukebox itu dijual. Salah satu yang berkontribusi adalah Rosen Enterprise, sebuah perusahaan importir dari Amerika yang membawa mesin arcade US ke Jepang. Membutuhkan 1 tahun negosiasi antara Rosen Enterprise dan pemerintah Jepang untuk bisa membawa arcade game dari US ke Jepang. Akhirnya sukses besar diraih oleh Rosen Enterprise, di mana banyak arcade-arcade yang dia bawa bekerja sama dengan bioskop, department store, bahkan ke studio perfilman seperti Toho. Di mana nanti Rosen Enterprise ini di pertengahan tahun 60-an mendiskusikan bisnis dengan Nihon Gorakuki dan akhirnya merger menjadi Sega Enterprise. Berhubung gue ngejar durasi juga ya, beberapa gue singkat perihal yang terjadi di awal-awal arcade Jepang. Yang pertama, pasokan arcade game dari US itu nurun dikarenakan tidak mudah untuk ngirim atau mengimpor barang pada saat itu. Lalu yang kedua, beberapa perusahaan bermunculan untuk ikut bagian bisnis di era arcade pada saat itu di Jepang, seperti Taito dan Namco. Ketiga, Taito tuh membuka tempat khusus arcade pertama kali di depan stasiun Kintetsu Ueroku di tahun 1960. Yang keempat, sebelum dibukanya single place arcade seperti yang Taito buka itu, era arcade itu masih berada di bioskop, department store rooftop, taman bermain, dan bahkan di bowling alley.
Semua ini terjadi sebelum lahirnya Pong di US dan juga salah satu game arcade yang ngerubah landscape arcade game di dunia, yaitu Space Invaders. Setelah suksesnya Pong di US, beberapa perusahaan mencoba untuk ngebawa arcade game Pong ke Jepang. Pada saat itu copyright belum terlalu dipermasalahkan di dunia game. Beberapa perusahaan arcade Jepang mengimport beberapa sampel Pong. Game Pong dibuat dengan teknologi TTL, di mana secara teknologi belum bisa disebut sebagai PC games. Dan dengan teknologi TTL tersebut, arcade game Pong sendiri terbilang ringan, berbeda sekali dengan arcade game Jepang yang terbilang berat-berat. Dan itu ternyata nggak disukai oleh perusahaan-perusahaan arcade Jepang. Namun akhirnya Taito merilis dan mendistribusikan game Pong di bawah nama Elepon tanpa lisensi dari Atari di tahun 1973. Taito membuat hampir 100.000 unit arcade game Pong dan juga yang sejenisnya dan dijual secara global. Sekali lagi, di era ini belum ada pembahasan serius perihal copyright. Arcade game yang sukses selanjutnya di Jepang adalah Block Kuzushi di tahun 1977. Dan lagi-lagi, ini adalah sebuah game kopian dari breakout-nya Atari yang rilis 1 tahun sebelumnya di tahun 1976. Beberapa mengatakan bahwa game Block Kuzushi ini adalah awal mula era keemasan arcade di Jepang. Fakta: Namco selaku penjual resmi Atari di Jepang pada saat itu meminta Atari untuk mengambil langkah perihal copyright dari game-game Atari. Tetapi Atari tidak menggubris. Era game saat itu memiliki masalah besar perihal hak cipta. Di tahun 1976, Namco itu merilis game F1 dan Atari juga mendistribusikannya di Amerika dan menjadi international hit. Sesaat setelah luncurnya Namco F1, perusahaan manufaktur Uishio Sangyo membuat kopian dari F1 dan disebut Z Machine. Taito yang pada saat itu nggak bisa ngebeli F1 dari Namco memilih untuk membeli Z Machine untuk game center mereka. Dan ini menjadi kontroversial antara Namco, Taito, dan juga Uishio Sangyo. Lalu di tahun 1977 Namco mengajukan professional injunction law kepada Ushio Sangyo yang berarti melarang untuk membuat Z Machine, dan pengadilan Tokyo mengapprove ini. Taito yang pada saat itu memiliki stok arcade game Z Machine bernegosiasi dengan Namco dan akhirnya setuju untuk tidak lagi menggunakan arcade game Z Machine yang mereka miliki. Bisa dibilang ini adalah pertama kalinya perihal hak cipta yang berhubungan dengan game mulai diisukan. Setelah itu lahirlah Space Invaders. Space Invaders ini adalah sebuah game yang telah mengukir sejarahnya sendiri di dunia game Jepang dan juga di dunia. Game buatan Taito yang didevelop oleh Tomohiro Nishikado menggunakan 8080 board Midway bisa dibilang game pertama Jepang yang dibuat menggunakan CPU. Pembuatan game ini menghabiskan waktu 10-11 bulan. Game Space Invaders ini terinspirasi dari game Breakout dari Atari dan juga Star Wars dari Lucas. Game ini adalah sebuah game fixed shooter di mana kalian bisa menembakkan cannon secara horizontal dan mencoba untuk menembak musuh yang ada di atas. Invaders atau musuh dalam game ini akan semakin turun ke bawah dan permainan akan berakhir ketika invader telah berhasil turun sampai di layar terbawah. Goal yang dibuat para gamer di game ini adalah high score yang tertinggi. Salah satu yang menjadi kelebihan game ini juga adalah musik game ini yang terus berjalan di background tanpa interupsi dan semakin intens ketika para musuh semakin turun ke bawah. Fakta: di beberapa tahun awal Space Invader, Tomohiro Nishikado, pembuat Space Invader, tidak pernah dikenal publik. Hal ini dikarenakan perjanjian antara Taito dan juga Tomohiro. Space Invader ini rilis di tahun 1978 dan menjadi hit di Jepang. Game ini tuh dirilis dengan harga 460.000 yen pada saat itu, dan dalam satu harinya itu bisa menghasilkan 20-30.000 yen, dimana kurang dari 1 bulan tuh udah balik modal. Karena permintaan yang tinggi dan Taito tuh gak bisa memenuhi kapasitas pembuatan arcade game ini, Taito tuh akhirnya melisensi pembuatan arcade game ini tuh ke lokal dan hanya boleh menjualnya kepada perusahaan luar negeri, yaitu salah satunya adalah Midway. Diperkirakan Space Invader terbuat hingga 200.000 unit, walau beberapa rumor mengatakan terbuat hingga 300.000 unit. Bahkan bila dihitung dengan yang ngebajak juga ya, bisa mencapai 500.000 unit game seperti Space Invader ini tersebar di seluruh dunia.
Game ini tuh menjadi masalah di dunia sekolah di Jepang saking hitnya gitu. Beberapa peraturan bahkan dibuat, tidak boleh meletakkan mesin di tempat yang tidak terlihat secara umum. Anak di bawah 15 tahun harus ditemenin sama orang tuanya kalau mau main. Anak di bawah 18 tahun tuh nggak boleh masuk setelah jam 11 malam. Nggak boleh ada hadiah yang diberikan terkait game Space Invader. Karena ada beberapa tempat yang menerapkan hadiah berupa minuman atau hadiah lainnya gitu ya bagi yang bisa mencetak high score. Ini melanggar peraturan dan dianggap seperti pachinko atau alat mesin judi. Fakta. Saking populernya anak muda yang ingin bermain game Space Invader dan tidak memiliki uang menggunakan teknik tali pada koin, di mana koin dimasukkan dan ketika sudah terdeteksi mesin, koin ditarik kembali. Sama kayak kita dulu telepon pacar lewat telepon umum. Lalu ada juga menggunakan bagian dari korek api elektrik untuk membuat mesin error dan mengambil uang di mesin tersebut. Bahkan saking gilanya, ini game membuat pemerintah turun tangan juga dan memaksa para pemilik arcade ini untuk mengikuti aturan yang dibuat. Ada beberapa rumor tentang Space Invaders ini ya. Yang pertama, di Jepang itu koin 100 yen mengalami kelangkaan karena game ini. Saking hitsnya. Tapi itu hanya sebuah rumor. Terus ada juga anak 12 tahun mendatangi sebuah bank dengan bersenjata meminta untuk bank tersebut memberikan koin agar dia bisa main Space Invaders. Dan yang ketiga, datang dari luar negeri. Terjadi pelonjakan perampokan di UK tahun 1981 yang diarahkan karena game Space Invader. Ini sih gak masuk akal ya, tapi namanya juga rumor. Space Invader tuh bener-bener gila, bukan hanya dari sisi penjualan yang mencapai $1 billion di tahun 1981, tapi juga untuk kelanjutan game-game setelahnya. Banyak game-game dan juga individu-individu developer terkenal yang bisa dibilang terpengaruh oleh Space Invader ini. Setelah rilisnya Space Invaders yang juga menandakan sebuah era PC arcade games di Jepang, makin banyak bermunculan game-game arcade yang semakin inovatif dan juga semakin luas genrenya. Beberapa game yang muncul setelah itu ada Galaxian dari Namco di tahun 1979, Sega Monaco GP dari Sega di tahun 1979, Moon Cresta dari Konami tahun 80, Crazy Climber dari Konami di tahun 80 juga. Lalu ada Galaga dari Namco di tahun 1980 dan masih banyak lagi game-game lainnya. Ini menjadi awal dari sebuah era kemasan arcade yang walau pada saat ini tuh mungkin sudah tidak segila era tahun 80-an, tapi kita bisa lihat bahwa Jepang memberikan dampak yang sangat kuat terhadap perkembangan arcade di akhir tahun 79 hingga di awal 80-an. Dimana ketika kita kembali lagi ke US di akhir tahun 70-an, di bawah terjadi shock arcade di US, berhentinya inovasi yang dilakukan para pengembang US khususnya Atari gitu, dan juga tidak jelasnya hukum copyright kepemilikan sebuah game dan menurunnya penjualan arcade-arcade buatan US, serta banyaknya perusahaan arcade game di US yang tutup atau berganti bisnis. Akhirnya itu membuat perusahaan-perusahaan Jepang seperti Namco, Taito, SNK, Banpresto dan yang lain-lain itu bekerja sama dengan perusahaan Amerika untuk memasukkan arcade-arcade Jepang ke Amerika. Dan era kemasan arcade di US pun hadir berkat game-game arcade Jepang. Bisa dikatakan pasar arcade di US terselamatkan setelah masuknya perusahaan-perusahaan Jepang yang bekerja sama dengan perusahaan US untuk menghadirkan arcade-arcade game Jepang. Tapi ada dua perubahan yang terlihat di sini. Yang pertama, shifting teknologi yang dibuat Atari yaitu TTL berubah menjadi PC arcade yang dibawa oleh Jepang. Lalu yang kedua, kultur game Jepang yang akhirnya masuk dan dikenal oleh para gamer-gamer di Amerika. Dan disinilah era shifting arcade game barat ke arcade game Jepang, dimana mungkin kalian sering bertanya kenapa game itu identik dengan game-game Jepang. From West to Japan. And I'll see you in the next video, boys.